Bener ya, Hamasnya sampai udah sembunyi di mana-mana, udah wah ada sergap semua ya. Makanya pada nyerah ya. Oh, makanya nggak heran pada nyerah ya. Akhirnya tuh puluhan orang nyerah semua ya kemarin ya. Ini kan surrender, Hamas surrender. Hamas surrender. Nggak heran pada nyerah ya, saudara ya. Kalau Anda lihat ya. Pada keluar dari tunnel ya, terus pada nyerah ya. Ya udah begitu tadi ya, udah dipojokin begitu, gimana nggak kami gilaan ya, nggak ada yang belain seluruh dunia. Jadi kemarin ya strateginya mereka, taktiknya mereka gagal semua, karena ternyata orang Israel ini gigih sekali ya. Salahnya apa? Salahnya mereka itu menculik anak-anak dan memperkosa dan divideokan itu loh. Mereka pikir itu kan mau perang urat syaraf kan, kayak di Vietnam kan. Kalau orang di Vietnam nggak divideoin, jadi ini kan yang bikin kan orang Amerika sendiri, dituduh balik kan orang Amerikanya kan. Ada kalau lihat film-film Amerika, kan ternyata pelakunya adalah orang Amerika lalu memfitnah orang Vietnam. Filmnya Hollywood kan begitu kan, propagandanya kan begitu. Jadi orang Hollywood bikin film sendiri sehingga kalah Amerika, kalah dukungan, harusnya bisa menang, nggak mungkin kalah. Tapi karena di Senatnya sudah kalah, ya sudah kalah, nyerah pulang. Nah ini mereka bunuh diri dia. Apa namanya, mereka mau memframing Israel, mau bikin perang urat syaraf, tapi mereka sendiri yang kena, syarafnya kena sendiri. Dibilang ini orang sakit, ini orang marah saudara ya. Orang-orang marah melihat caranya Hamas begitu memperkosa apa segala, kecuali orang yang nggak ngerti. Peristiwa 7 Oktober ini terhasut ya, orang-orang goblok gitu ya. Kayak LGBT itu dia di Amerika, di Israel LGBT dihargai. Di Palestina LGBT itu dikencingin ya, dilempar dari atas gedung. Ya mereka nggak ngerti ya. Hamasnya kemana ya? Pada sembunyi semua. Bener ya, Hamasnya sampai udah sembunyi di mana-mana, udah wah ada sergap semua ya. Makanya pada nyerah ya. Oh, makanya nggak heran pada nyerah ya. Akhirnya tuh puluhan orang nyerah semua ya kemarin ya. Ini kan surrender, Hamas surrender. Hamas surrender. Nggak heran pada nyerah ya, saudara ya. Kalau Anda lihat ya. Pada keluar dari tunnel ya, terus pada nyerah ya. Ya udah begitu tadi ya, udah dipojokin begitu, gimana nggak kami gilaan ya, nggak ada yang belain seluruh dunia. Jadi kemarin ya strateginya mereka, taktiknya mereka gagal semua, karena ternyata orang Israel ini gigih sekali ya. Salahnya apa? Salahnya mereka itu menculik anak-anak dan memperkosa dan divideokan itu loh. Mereka pikir itu kan mau perang urat syaraf kan, kayak di Vietnam kan. Kalau orang di Vietnam nggak divideoin, jadi ini kan yang bikin kan orang Amerika sendiri, dituduh balik kan orang Amerikanya kan. Ada kalau lihat film-film Amerika, kan ternyata pelakunya adalah orang Amerika lalu memfitnah orang Vietnam. Filmnya Hollywood kan begitu kan, propagandanya kan begitu.
Jadi orang Hollywood bikin film sendiri sehingga kalah Amerika, kalah dukungan. Harusnya bisa menang, nggak mungkin kalah. Tapi karena di Senatnya sudah kalah, ya sudah kalah, nyerah pulang. Nah ini mereka bunuh diri dia. Apa namanya, mereka mau memframing Israel, mau bikin perang urat syaraf, tapi mereka sendiri yang kena, syarafnya kena sendiri. Dibilang ini orang sakit, ini orang marah, saudara ya. Orang-orang marah melihat caranya Hamas begitu memperkosa apa segala, kecuali orang yang nggak ngerti. Peristiwa 7 Oktober ini terhasut ya, orang-orang goblok gitu ya. Kayak LGBT itu, dia di Amerika, di Israel LGBT dihargai. Di Palestina LGBT itu dikencingin ya, dilempar dari atas gedung. Ya mereka nggak ngerti ya. Nah itulah ya, ngeri ya. Nah, ada lagi nih, kita kasih yang bagus-bagus ya videonya, yang Anda nggak lihat, yang Anda nggak lihat di ini ya. Ini intermezzo ya. Ini saya ambil dari videonya orang ya. Intermezzo, saya nggak tahu ini dapat. Nah ini ya. Ya. Nah ini intermezzo nih, supaya Anda tahu ya bahwa memang nggak jujur ya. Terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini nggak usah jauh-jauh, Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura karena kita tidak. Iya, orang Kristen itu jujur. Nah kalau orang Islam itu nggak jujur, memang dari dulu nggak jujur, suka bohong ya. Orang Islam itu nggak jujur ya, memang ya. Ini karena kalau kita satu full ini ya, semua memang mereka nggak jujur orang-orang ini ya. Bahkan kalau Anda terusin nanti ya, pembunuhannya Utsman oleh orang Islam sendiri. Apakah orang kafir? Coba, yang membunuh orang Islam itu bunuh-bunuhan sendiri. Siapa yang membunuh para Rasyidun ini? Orang-orang Islam sendiri. Yang mati normal cuma satu, Abu Bakar yang pertama kali. Yang lain itu bunuh-bunuhan. Umar, Utsman, ya, Ali bin Abi Thalib, Hussein. Yang bunuh orang Islam sendiri, ya. Dan mereka nggak jujur. Mereka tidak belajar dari sejarah orang Islam ini, ya, buta. Sudah 1400 tahun. Kalau orang Kristen jujur, perang salib itu memang biadab, ya. Martin Luther, sebaik-baiknya Martin Luther di penghujung hidupnya dia, makanya mati ya. Setelah dia keluarkan buku Von den Juden und ihre Religion itu, 3 tahun kemudian Martin Luther mati. Matinya muda ya Martin Luther ya, cuma 60 berapa itu ya. Mati muda loh Martin Luther. Ya, Martin Luther ya, matinya umur berapa ya? Saya lupa tuh Martin Luther. Martin Luther. Siapa berapa tuh? ...62 loh, masih muda loh saudara ya. 62, rata-rata orang Eropa itu punya 70, 80 ya, 90. Atau Eropa itu umurnya panjang-panjang ya. Martin Luther itu mati muda loh. Jadi 3 tahun habis dia keluarkan Von den Juden und ihre Religion itu, dia mati saudara. Ya. Nah nih. Matinya kenapa ya? Ya, posthumous with Nazism ya. Ideal underpinning for Nazi attacks on Jews ya. Ya. Ya, according to prevailing opinion among historians, his anti-Jewish rhetoric contribute significant to development anti-Semitic in Germany.
Jadi tulisannya dia itu yang terakhir itu membuat antisemitik di Jerman, tadinya enggak. Ya, tadinya Jerman itu tidak antisemitik. Gara-gara tulisannya Martin Luther yang terakhir itu, aduh itu memang jahat sekali ya tulisan itu ya. Saya membaca tulisan itu malu sekali ya. Seorang hebat seperti Martin Luther akhirnya bisa bikin begitu ya. Kecewa sekali dia ya. Hatinya itu ya, begitu bencinya. Itu makanya itu menjadi ini ya salah satu paper pradisertasi saya, paper untuk pradisertasi saya. Ya, von den Juden Indonesia, from love to hate, ya. Dari cinta sampai benci. Kenapa? Karena itu tadi di framing dengan dogma. Dogma itu membuat Anda jadi benci ya. Serem ya. Aduh. Nah tadi. Kalau Anda lihat ini ya. Usulan itu ditutup dari dulu. Karena melibatkan kitab namanya Haki, tuduh liberal. Gimana? Sementara dilematisnya itu tadi, kalau kita membuka. Ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Nah ya, jadi kalau Anda tanya, apakah di zaman Ottoman orang-orang Yahudi itu nyaman? Karena kan kebuka semua kemarin kan, dari jurnal-jurnal yang saya bacakan ya dari minggu kemarin, enggak, itu semua dusta semua ya. Bahkan Maimonides saja bilang, kita tidak pernah mendapatkan penghinaan, humiliate dari bangsa manapun di dunia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang biadab ini. Ya, ya kan? Ini memang biadab ini, dari sananya sudah biadab. Ya, oke, itu pengantar dari saya ya. Mungkin saudara, dana terkumpul untuk gerakan ini ya, bendera Israel, aksi damai mengibarkan bendera Israel, aksi damai memberkati Israel dan Palestina, ya judulnya ya, aksi damai berkati Israel dan Palestina. Ya, sudah terkumpul 118 juta ya saudara ya, terima kasih ya. Ini Pak Suara yang masuk kelas berat ini ya, Pak Suara masuk 25 juta dari Pak Suara. God bless you Pak Suara, suara komandan kita ini ya. Jadi kita akan jalan ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.